para ahli yang pertama yaitu Bloom dan Naylor menyebutkan psikologi industri dan organisasi sebagai aplikasi dari fakta dan prinsip psikologi pada masalah dalam konteks bisnis dan industri. Yang kedua, Guyon. Menurut Guyon, menjelaskan psikologi industri dan organisasi sebagai keilmuan yang mempelajari mengenai hubungan antara manusia dengan dunia kerja. Yang ketiga, dari A.S. Munandar, yaitu mendefinisikan psikologi industri dan organisasi sebagai keilmuan yang mempelajari tingkah laku dari manusia yang dikaitkan dengan perannya sebagai tenaga kerja dan konsumen, baik secara perorangan atau sebagai kelompok. Dan menurut umum, yaitu psikologi industri adalah cabang yang relatif baru psikologi yang diciptakan untuk perusahaan dan organisasi yang dibutuhkan untuk struktur yang lebih. Ranah utama psikologi industri yaitu pendekatan industrial yang menekankan pada kompetensi yang dibutuhkan sebuah pekerjaan, memperkerjakan karyawan yang memiliki kompetensi pada pekerjaan tersebut, serta dapat meningkatkan kinerja karyawan melalui program pelatihan. Adapun ranah utama psikologi industri yaitu satu, adanya personal psikologi yaitu terkait dengan analisis jabatan, merekrut karyawan. Yang kedua yaitu adanya organisasional psikologi yaitu terkait dengan isu kepemimpinan, kepuasan kerja, ataupun motivasi karyawan. Yang terakhir itu adanya human factor yaitu terkait dengan desain tempat kerja, adanya hubungan manusia dengan mesin, serta adanya kelelahan fisik atau stres. Berikut merupakan ranah utama dari psikologi industri. Ruang lingkup pendekatan psikologi industri dan organisasi terdiri dari 10. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi merupakan dorongan dari psikologis manusia. Motivasi kerja berpengaruh pada prestasi kerja di dalam perusahaan. Apabila motivasi kerja seorang karyawan itu tinggi, maka prestasi kerja di dalam perusahaannya juga semakin baik. Yang kedua adalah kepuasan kerja. Setiap individu memiliki kepuasan kerja yang berbeda. Tingkat kepuasan kerja dapat dipengaruhi oleh besarnya gaji maupun lingkungan kerja. Yang ketiga yaitu tingkat stres. Karyawan yang stres secara berlebihan dapat membuat kinerjanya di kantor menurun, karena stres berasal dari emosi manusia. Yang keempat adalah kepemimpinan. Pemimpin adalah seorang yang berpengaruh di dalam organisasi atau perusahaan. Karena seorang pemimpin dapat mampu membawa karyawannya mencapai tujuan perusahaan. Yang kelima adalah gaya aktivitas dan keterampilan kepemimpinan. Dorongan semangat untuk karyawannya adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, serta memantau kinerja karyawan dan memberikan reward untuk karyawan berprestasi. Yang keenam adalah dinamika dalam kelompok dan tim. Kelompok terbagi menjadi dua, yaitu kelompok formal dan informal. Pada kelompok formal terdiri dari yang dibentuk oleh perusahaan, sedangkan yang informal terdiri dari rekan kerja. Dengan terbentuknya tim informal, banyak dari karyawan menemukan ikatan kekeluargaan saat bekerja. Hal ini baik untuk menambah semangat dan meningkatkan kinerja. Sedangkan tim adalah sebuah kumpulan pekerja di mana kemampuan satu sama lain saling berkaitan dan melengkapi dalam mencapai target pekerjaan. Yang ketujuh adalah konflik organisasi. Psikologi industri juga mengkaji bagaimana konflik dapat mempengaruhi kinerja. Di lapangan, banyak sekali terjadi konflik, termasuk konflik individu sampai konflik tujuan.
Konflik tujuan dapat juga menjadi pemicu peningkatan kreativitas antara divisi, tapi akan menjadi bumerang jika konfliknya kan penjagalan antar organisasi. Yang kedelapan adalah keterampilan negosiasi. Negosiasi diperlukan agar perusahaan mendapatkan perjanjian sesuai dengan keinginan perusahaan. 9. Teknologi komunikasi dan proses interpersonal. Komunikasi adalah penyampaian pesan antara komunikan dan komunikator. Untuk penggunaan teknologi komunikasi, maka penyampaian pesan akan lebih mudah apabila jika terbentur masalah jarak, padahal ada hal penting yang harus diputuskan segera. Psikologi ini juga mempelajari bagaimana komunikasi antar individu terjadi. Biasanya, para pelakunya memperhatikan penampilan dan gestur dari karyawannya saat berbincang dalam komunikasi tersebut. Yang terakhir adalah psikologi konsumen. Perusahaan selalu membutuhkan konsumen untuk pemasaran produknya. Tujuannya untuk memberikan informasi dan apakah produk yang dijual memerlukan perbaikan atau tidak. Hal-hal tersebutlah yang dibahas dalam ruang lingkup pendekatan psikologi industri dan organisasi. Ilmu penerapan psikologi industri ada 5. Yang pertama, rekrutmen. Yang kedua, penempatan karyawan. Ketiga, payroll. Keempat, training. Dan kelima, pengembangan alat tes psikologi. Yang pertama, rekrutmen. Rekrutmen digunakan untuk menyeleksi karyawan yang akan masuk ke dalam perusahaan tersebut dengan cara wawancara, tes psikologi, dan organisasi apa yang pernah dia ikutin. Yang kedua, penempatan karyawan. Penempatan karyawan digunakan untuk mengetahui karyawan tersebut cocok dalam bidang apa. Ketiga, payroll. Payroll yaitu besaran gaji. Keempat, training. Training digunakan untuk mengetahui visi-misi perusahaan tersebut oleh karyawan baru. Kelima, pengembangan alat tes psikologi. Alat tes psikologi yaitu salah satu instrumen psikologi yang sesuai dengan tren saat ini. Pengertian dari budaya organisasi. Sebelum kita memahami apa itu budaya organisasi, kita perlu memahami apa itu budaya dan organisasi. Budaya adalah pemahaman penting yang dimiliki, diyakini, serta diterapkan oleh komunitas yang sama dengan nilai, ide-ide, persepsi, preferensi, konsep moralitas, kode perilaku yang nantinya akan menciptakan sebuah kekhasan dari kelompok tersebut. Sedangkan organisasi ialah sistem platform di mana individu dari berbagai latar belakang bekerja sama dan bersatu sebagai unit kolektif untuk tujuan bersama. Jadi yang dimaksud dengan budaya organisasi itu ialah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dalam suatu organisasi dalam membimbing perilaku para anggotanya. Berikut pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Edgar Schein mendefinisikan sebagai pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu. Selain itu, Kurzweil dan Lotz juga memberikan definisi yang menurut mereka budaya organisasi itu ialah sistem nilai yang dianut oleh anggota organisasi yang mempengaruhi cara mereka bekerja, berperilaku, dan beraktivitas. Kepemimpinan terpusat atau otokratis adalah seseorang yang memerintah dan menghendaki kepatuhan. Menurut Rifai, kepemimpinan terpusat atau otokratis adalah gaya kepemimpinan yang menggunakan metode pendekatan, kekuasaan dalam mencapai keputusan dan mengembangkan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi. Ciri-ciri kepemimpinan terpusat atau otokratis ada 11.
Yang pertama, kebijakan selalu dibuat oleh pemimpin. Yang kedua, menganggap organisasi yang dipimpin sebagai milik pribadi. Yang ketiga, komunikasi berlangsung satu arah dari pimpinan kepada bawahan. Yang keempat, tidak mau menerima pendapat, saran, dan kritikan dari anggota. Yang kelima, pemimpin kurang memperhatikan kebutuhan bawahan. Yang keenam, terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya. Yang ketujuh, caranya menggerakkan bawahan dengan pendekatan paksaan dan mencari kesalahan. Yang kedelapan, pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, atau kegiatan para bawahannya dilakukan secara ketat. Yang kesembilan, tidak ada kesempatan bagi bawahan untuk memberikan saran, pertimbangan, atau pendapat. Yang kesepuluh, tugas bawahan diberikan secara instruktif. Dan yang terakhir, lebih banyak kritik daripada pujian. Siang Pak. Kita mulai rapat hari ini. Saya mau dengar dulu dari divisi produksi gimana? Coba progresnya. Ya, kalau dari divisi produksi, proses produksi untuk seluruh produk mebel sejauh ini sudah lancar dan baik Pak. Sekarang kita lagi mengerjakan proyek dari hotel JW Marriott. Dari rapat kemarin sebenarnya untuk target proyek ini kita selesai dalam jangka waktu 2 minggu sih Pak. Tapi ada halangan ternyata Pak dari gudang bahan bakunya, jadi suplainya terhambat, jadinya kemungkinan mundur Pak dari. Bukan gimana sih? Kok bisa ada kayak gini? Saya nggak mau ada kayak gini. Coba deh tolong deh. Tapi Pak, Pak, coba lanjutin lagi dulu gimana? Kalau dari marketing sendiri, target di rapat yang lalu itu kan penjualan kita kan bulan ini naik 5% Pak. Tapi targetnya belum tercapai karena dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya itu tingkat inflasi yang ada sekarang itu rendah, sehingga daya beli masyarakat juga ikut menurun. Terus bulan ini kami telah menjual 859 buah meja. Naikannya tapi hanya 3%, itu masih di bawah target bulan lalu Pak. 3%? Kok cuma 3% sudah bilang dari rapat minggu lalu? Saya nggak mau ada masalah kayak gini. Udah deh, coba untuk produksi, saya nggak mau tahu untuk kekurangan yang ada, itu harus selesai dalam waktu 2 minggu. Datanya cuma saya kasih 2 minggu. Terus untuk marketing, kalian harus bisa kerja target sampai 5% untuk bulan ini ya. Rapatnya selesai. Participatory culture atau yang biasa disebut dengan budaya partisipasi menurut Henry Jenkins merupakan sebuah konsep untuk mengambil peran dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan produksi, diseminasi, dan interpretasi budaya yang dilakukan oleh individu ataupun anggota dalam sebuah komunitas. Di sisi lain, budaya partisipasi ini memberdayakan orang-orang di sekitar untuk memberikan dukungan sosial dan interaksi, mendorong dan mempromosikan kegiatan berbagi dan belajar secara informal. Sehingga budaya partisipasi ini lebih potensial untuk diterapkan dalam sebuah organisasi, dikarenakan yang pertama, adanya kepercayaan di antara satu dengan yang lain tentang bagaimana cara mereka berkontribusi. Yang kedua, adanya koneksi sosial di antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, pemimpin mau menerima saran ataupun pendapat dari karyawannya, begitu juga dengan karyawannya mampu menerima saran dan pendapat dari atasannya. Sehingga tingkat keberhasilan dalam suatu perusahaan itu bisa dilihat dari kerjasama antara pemimpin dan karyawan. Mari kita lihat cuplikan video di bawah ini untuk menjelaskan apa yang tadi saya paparkan. Selamat siang. Siang Pak. Kita mulai rapat hari ini. Saya mau dengar dari divisi produksi gimana? ya kalau dari divisi produksi, proses produksi untuk produk mebel sejauh ini sudah baik dan lancar Pak.
Sekarang kita lagi mengerjakan proyek dari Hotel JW Marriott. Terus estimasi waktu penyelesaiannya berapa lama ya? Dari rapat kemarin kita targetnya selesai dalam waktu 2 minggu Pak, tapi ternyata ada hambatan dari gudang penegak punya, jadinya mungkin sih lebih dari 2 minggu Pak. Ini kayaknya kesalahan dari suppliernya, makanya kita juga sedang mencari supplier yang baru Pak. Terus kira-kira dengan supplier baru kalian udah selesai berapa lama? Nah, menurut kami divisi produksi dapat menyelesaikan proyek ini dalam waktu 3 minggu setelah kita mendapatkan supplier yang baru Pak. Ya, dengan coba saya berbicara dalam proyeknya ya. Ya, baik Pak. Coba dari divisi marketing gimana? Dari kita di rapat yang lalu itu kan penjualan harus naik 5%, tapi itu belum tercapai Pak. Kok bisa nggak tercapai? Karena menurut kami dari marketing plan yang kemarin Bapak sarankan itu kurang efektif untuk meningkatkan penjualannya Pak. Terus menurut kalian solusinya gimana? Nah itu begini Pak. Gitu Pak. Oh ya udah. Ya udahlah, begitu rapatnya selesai sampai sini aja. Kasih ya semuanya. Iya. Kesimpulan dari video tersebut adalah di dalam ruang lingkup psikologi industri terdapat sebuah elemen yang bernama yaitu budaya organisasi. Dalam video ini dijelaskan terdapat 2 budaya organisasi yang diterapkan pada sebuah perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu leader centered culture. Jadi, leader centered culture ini adalah budaya organisasi yang berpusat pada pemimpin, dan seorang karyawan tidak mempunyai hak untuk memberikan pendapat pada saat menyelesaikan masalah pada sebuah perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu participative leadership. Jadi participative leadership ini pihak perusahaan melibatkan semua elemen pada sebuah perusahaan tersebut untuk mencapai suatu keberhasilan yang direncanakan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi menurut kelompok kami, sebuah organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu mengkolaborasikan antara kedua budaya organisasi di atas. Artinya, seorang pemimpin perusahaan harus tahu kapan waktu untuk menerapkan leader centered culture dan kapan harus menerapkan participative leadership. Terima kasih.